Hai, halo. Kembali lagi dengan penggemar basket. Kembali hari ini karena terus terang kaget ya dengan pertandingan kedua antara Denver melawan Minnesota yang menurut saya sih sangat di luar dugaan ya. Mungkin semua penggemar basket dan pengamat juga kaget dengan hasilnya di apa yang terjadi. Sebuah apa ya, kemenangan telak dari Minnesota di kandang sang juara bertahan. Mereka berhasil mencuri 2 game. Untuk game ketiga bermain di kandang Minnesota. Ini adalah suatu kemenangan hebat ya. Mungkin mereka memang pernah punya sejarah bagus ketika Kevin Garnett mungkin sekitar berapa 20 tahun yang lalu bawa mereka ke conference final ya waktu itu. Tapi cuma itu aja sih waktu itu ya yang paling tinggi. Tapi sekarang nih ya luar biasa nih mereka nih di first round mereka menggulung Suns dengan Phoenix dengan 4-0. Sekarang mereka sudah unggul 2-0 dari juara bertahan Nuggets di Denver. Dan sekarang mereka balik ke kandang dengan keunggulan yang membuat mereka akan bermain sangat meyakinkan gitu loh. Memang cuma 2-0 tapi banyak hal masih bisa terjadi, tapi kayaknya sekarang mereka yang megang kontrol ya. Mereka punya pemain hebat di Karl Anthony Towns dan Anthony Edwards dan punya home court advantage. Dan satu lagi yang mungkin semua setuju ya, defense-nya mereka tuh bagus banget ya. Mereka kasih kayak nggak tahu apa yang terjadi dengan sang juara bertahan, tapi sepertinya The Rising Star ini bermain dengan sangat luar biasa gitu ya. Untuk rotasi mereka, terus apa ya, agresifnya mereka gitu ya, kecepatan tangan gitu ya. Jadi ini kayak wah, ini luar biasa banget gitu loh. Apa ya, teamwork mereka dalam bertahan gitu. Jadi sesuatu yang sangat menonjol apalagi terutama di game kedua tadi gitu ya. Karena saya pikir ini seperti waktu zaman-zamannya 90-an tuh Chicago juga hampir sama tuh ya, ketika Chicago punya Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman tuh mereka ini hampir sama nih. Dan banyak orang juga malah menyamakan Anthony Edwards dengan Michael Jordan. Ada yang malah bilang mungkin dia itu anaknya karena dimirip-miripin aja, walaupun saya nggak yakin sih. Dan plus hari ini mereka tidak bermain dengan Rudy Gobert, 2 times defensive player of the year gitu ya. Memang mengejutkan tapi itulah faktanya ya. Defensifnya sangat bagus ya, eksekusinya, game plan-nya bagus gitu ya, mental toughness-nya juga bagus ya. Jadi mereka itu bisa unggul 35 poin ya di first half dan 15 di second quarter gitu loh. Dan ini adalah season low untuk Denver ya, karena mereka juga bermain sangat tidak fokus sepertinya di pertandingan ini ya. Tidak tahu apa yang terjadi tapi sepertinya mereka seperti frustasi gitu loh ya. Ini hal yang nggak biasa untuk Nuggets, terutama juga Jokic dan Murray combine kontribusinya tidak bagus. Jokers kayak powerless gitu ya dengan size dari pemain-pemain Minnesota, dan wingsnya mereka di Minnesota juga di Denver juga collapse ya.
kalau mereka lagi dribble ya, jadi ini turnover tertinggi mereka. Untuk Joker, Michael Porter yang diharapkan bisa menyumbang ke angka lewat 3 point juga terlihat tidak bisa mengeksekusi walaupun dia punya beberapa apa ya, ruang tembak terbuka. Eh, Guard Jamal Murray mungkin masih ada masalah dengan cedera, tapi eh, Jaden McDaniels itu dan Alexander Walker bisa menekan dia. Malah McDaniels itu sepertinya tersenyum-senyum waktu kalau kita lihat di pertandingan ketika dia mengawal itu ya, Jamal Murray. Jadi tough banget nih eh, untuk game ketiga gitu ya. It's going to be a challenge katanya Mike Malone ya. Kayaknya ada sesuatu nih, body language mereka seperti tidak memperlihatkan mereka itu determinasinya itu yang saya lihat seperti hilang. Pengembangan permainan bola-bola dari Joker atau Murray sepertinya bisa dihentikan. Kayaknya mereka tidak fokus dan akhirnya mereka dihajar habis nih oleh Minnesota. Eh, Frustasi mungkin iya, tapi ya banyak juga ya, permainan memang sedikit agak keras, tapi so far saya lihat sih wasit juga tidak terlalu banyak memberikan itu ya, foul yang tidak berarti gitu loh. Jadi so far sih pertandingannya enak dilihat, menarik, dan eh, kita lihat akan sangat menarik lagi ketika nanti game ketiga nih ya. Apa yang akan terjadi, dan juga Rudy Gobert kemungkinan sudah akan kembali. Jadi mungkin Anthony Edwards dan Karl Anthony Towns akan set the tone, ya kan? Bagaimana mereka akan apa ya, membuat keunggulan 2-0 di kandang sendiri sebagai motivasi untuk mereka bisa bermain lebih semangat di kandangnya sendiri. Dan sang juara bertahan mungkin dia akan banyak review nih ya, tim pelatih dan pemain, apa yang terjadi. Mungkin mereka akan review lagi terutama game kedua ya, mereka akan banyak lihat lewat big screen apa yang terjadi di game kedua tadi. Akan sangat menarik di game yang ketiga, dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Denver untuk merubah keadaan, dan bagaimana kekuatan tim Timberwolves bermain di kandang sendiri dengan spirit yang tinggi, keunggulan 2-0. Akan sangat menarik, dan sebagai penggemar basket kita tunggu, semoga pertandingan ini menarik terus untuk ditonton. Seperti harapan saya di video sebelumnya, kita berharap sih bisa 7 game karena ini sangat menarik, tapi kita lihat saja nanti. Oke, itu dulu. Thank you.